ngelahirin anak laki-laki di negeri yang mayoritas bukan muslim, perkara sunat ini bukan jadi hal yang mudah. Apalagi pas dengar cerita teman-teman yang akhirnya anaknya harus sampai kena fimosis bahkan infeksi. Tapi dokter di sana nggak mau melakukan tindakan hitan. Untuk itu akhir tahun ini kami bertekad menabung supaya Nanda kami bisa dihitan di tanah air. Terlebih lagi sejak lahir dia belum ketemu nih sama para kakek dan neneknya yang ada di Indonesia. Akhirnya makin semangat dan kami kasih surprise ke mbahnya. Jadi kita kasih tahu pas sudah sampai Soekarno-Hatta. Nggak cuma itu, kami pengen anak kami ini punya memori sama kakeknya. Akhirnya kakeknya ini nemenin hitan di Safubot yang ada di Margonda Depok. Tempatnya gampang banget dicari, letaknya ada di seberangnya ITC Depok, di antara ruko-ruko yang ada di Great Saladin. Untuk dokternya di sini Dr. Lukman Afandi. Semua stafnya itu pas kami datang itu ramah banget. Dan sebelum datang pastikan kalian udah melakukan booking dulu melalui WhatsApp. Di situ kalian harus nanti menulis nama, kriteria anaknya, berat badan, segala macam, karena itu akan berpengaruh sama harga tindakan hitannya. Kemarin tuh sebenarnya sempat deg-degan juga karena lingkungan sekitar tuh pada nanyain kok umur baru 1,5 tahun udah disunat, nggak nunggu SD aja, nggak nunggu umur 5 tahun atau 6 tahun gitu buat sunat. Tapi pas kita nyampe di sini ternyata ada bayi yang umurnya baru 1,5 bulan. Dan emang sebelumnya aku juga pernah baca-baca dari beberapa referensi dokter yang menyarankan untuk hitan sedini mungkin. Ini penampakan untuk ruang tunggunya. Jadi dari pintu utamanya ini area tunggu anak-anak dan di situ disediakan juga beberapa mainan. Ada wastafel, kulkas, dispenser untuk kita bisa bikin teh dan kopi. Di lantai 2-nya nanti kita untuk ruang tindakannya. Di lantai 1 ini kita dikasih obat sama staf mereka, dan kemarin prosesnya yang pertama-tama kita harus mengisi surat persetujuan tindakan. Kita isi data diri kita dan anak kita. Oke, lanjut, kita sekarang ada di lantai 2. Kita akan melakukan proses hitan. Untuk pertama-tama akan diberikan pengarahan dulu, nanti bakal seperti apa prosesnya, durasinya berapa lama. Kemarin kita sekitar 10-15 menit. Dan sebelum tindakan anak akan diberikan anestesi lokal dulu menggunakan sejenis salep gitu. Jadi setelah diberikan salep kita nunggu sekitar 5 menit. Dan sambil nunggu saya juga sambil ngobrol-ngobrol nih sama susternya, karena di sini saya udah mulai deg-degan banget. Apalagi mbahnya juga deg-degan dan rada nggak tega sih kayaknya dia. Oke, berikutnya mengecek apakah bius sudah bekerja. Jadi kan ada juga tuh beberapa kasus yang ternyata biusnya belum bekerja tapi udah dilakukan tindakan, dan di sini di make sure dulu supaya lebih safety. Nah, biasanya tuh anak yang disunat itu dikasih nonton gitu biar teralihkan fokusnya, dan kemarin itu nggak ngeh. Jadi saking kayak fokus megangin sampai nggak ngeh tuh. Jadi karena babynya nangis, aku malah sibuk nenangin. Si mbahnya juga sambil videoin, sambil nggak tega gitu. Tapi sih sejauh ini yang aku lihat anaknya juga lama-lama bisa tenang sendiri karena dokternya itu friendly. Jadi suka ngajak-ngajak bercanda, susternya juga gitu baik gitu. Abis dari tindakan kita ngambil obat di lantai 1. Dijelasin juga cara pakainya, yang harus dilakukan. Juga dikasih nomor dokternya buat konsultasi per 3 hari sampai sembuh. Kemarin sempat ada trouble juga dibimbing gitu, harus diapain-apainnya kayak gitu. Habis itu kita dapet goodie bag. Ada stiker gede, ada sertifikat, kaos. Ada juga obat-obatan, di sini ada kasa. Ada juga Parsiven untuk kalau demam terus dan anti nyeri, antibiotik, betadine, salep, antiseptik spray, dan topi gitu. Jadi lumayan banyak dan ada pin-pinnya juga. Surprise banget, alhamdulillah anak gak rewel dan aktivitas jalan kayak biasa, mandi juga kayak biasa. Pokoknya puas banget bisa sunat di Safubot. Terima kasih Safubot Depok.